Kalau soal juara Bundesliga, kita tidak mau pilih tim yang itu lagi, itu lagi. Sudah berkuasa 10 musim, tandanya kan 2 periode. Karena karakter itu teruji kalau ada kekuasaan. Sekarang saya mau tanya, di mana ada bukti kalau manajemen Bayern bisa kerja? Nah itu dia yang saya bilang. Saya bilang kalau Leverkusen yang naik kan itu bagus. Welcome to Box Football Show yang di episode kali ini B-nya adalah Bundesliga. Tapi Duanya apa? Hah? Kan box 2 box. Waduh, Bundesliga 2. Jangan mancing gue ke situ dong. Iya kan? Tapi ini kita sudah kedatangan Reza Pradita dari Spiltak. Terima kasih sudah kembali diundang. Sama-sama. Ya terima kasih ya Selamat untuk pinjaman datang. bajunya. Gue tadi diundang karena gak ada lagi kan. Enggak, jangan kayak gitu. Bundesliga maksudnya, ngomongin Iya, Bundesliga. Jangan, iya sih gak ada lagi. Bundesliga. Jangan kayak gitu kalau bener. Enggak, Oke. pas gue tanya salah, Reja perhatiin Piala Asia, Piala Afrika. Iya, ya udah pas. Paket komplit ya kan. Dan Piala Reza Asia juga. bawain sama dia. Iya, Reza ini nongol 2 kali ya lo kan? Iya, lebih dikenal sebagai rekannya dia nih. Oh iya. Kalau di Champions dan Moji rekannya Rama ya. Ya tapi nggak apa-apa lah. Ya kan Robin juga punya peran kan untuk kesuksesan Batman gitu ya. Dan tadi kalau referensi dari mana Dex? Tadi referensi opening kita. Oke. Oke. bagus. Iya. Gue gak kepikiran. Aduh. Tapi yang jelas kami ingin mengucapkan selamat memperingati Isra Miraj. Untuk yang merayakan. Iya betul ya. Ini selamat. Ya kan kita semua merayakan. Oh libur iya. soalnya. Ya libur ya. Enggak nih syuting. Tapi kan ini seperti libur. Iya Enggak sih. juga sih. Kalau ada jam datangnya. Iya. Jangan lupa juga tragedi Kanjuruhan karena kita pasti mau menyuarakan terus ya sebelum nanti kita akan bahas lebih dalam soal apakah ini duel yang menentukan title race Bundesliga atau tidak, dan juga ada 2 final yang akan berlangsung gitu ya di weekend ini. Tapi sebelum itu kita mau ngingetin untuk usut tuntas tragedi Kanjuruhan dan ada update dari Dex. Itu bagian dari bantuan Polres ini ya. Jadi Polres Malang bantu modal usaha buat keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Ya. Yang dibantuin itu adalah usaha es batu dan juga gorengan. Oh, sehat spesifik banget ya? Sehat banget. Iya Di sih. Polres Malang. Ya maksudnya mereka bilang kami nggak akan pernah Ya, lupa. habis apa lu mau soto? Iya juga ya. Iya nggak Soto apa-apa. Malang Kan bisa. itu banyak maksudnya dan mudah juga kan. Iya sih Kayak, gampang sih ya. maksudnya hampir semua orang bisa berbisnis itu kan. Es batu berarti esnya diambil dari batu, kan batu dekat Malang. Enggak, Iya. bener juga sih. Iya juga sih. Mas jadi es Wonosobo. Tapi Kalau pada- es dawet dari Banjar bukan dari dawet. Tapi Nih temen lu nih Ras. Polres Malang bilang ya kami akan terus membantu meskipun ya proses masih terus dilaksanakan tentang usut tuntas. Jadi ya kita menyuarakan usut tuntas. Soalnya Liga 1 Iya. udah mulai lagi, Liga 2 udah semifinal nih. Iya, Semifinal dari benar-benar. Biak ke ini lagi ke Papua lagi Iya, jauh juga iya. ya. Lu Liga 1 enggak ya saya? Atau lu maunya timnas doang? Waduh. Ada juga. Liga 1 juga ada. Futsal juga ada ya? Iya. Iya. Oke, tadi kan referensinya juga kita ngomongin soal Bundesliga ya untuk opening tadi kan gue juga udah memakai baju yang banteng banget nih. Nah, terus kemarin Dex Punya ini Reza. diwawancara nama Deutschwelle ya. Oh iya. Iya, ada Lu hubungannya juga. itu gimana sih ceritanya? Hah? Ya udah, ini aja ngubungin gua aja. Saya dari Doswell. John Durden emang dulu pernah kontak-kontakan sih. Oh. Terus ya udah diwawancara. Ya, orang-orang Deutschwelle nggak tahu kan kelakuan lu kayak gitu tadi. Iya, dia nggak pernah lihat opening Iya. box to box kan? Nggak tahu. Tapi pokoknya gitu kan, head of content, box to Iya. box media network. Di LinkedIn gitu mah kan. wantek Iya. namanya nih, harum dia. Kelakuannya kan nggak ngerti gitu. Bener. Ya itu akhirnya ngomongin apa lu ternyata? Ngomongin panjang banget ada emailnya. Nggak tentang apa? maksudnya? Politik ya? Tentang pengaruh sepak bola ke politik, Hmm, ke pilpres terutama. ya. Dan bisa dilihat di Instagram ya? Instagram sama Twitter lah ya? Story Twitter juga gua. Ada juga linknya gua bisa langsung retweet. diklik. Kalau buat yang bingung Deutschwelle itu dewe ya kan? Dewe ya. Yang channel ada Ya. tulisan dewe-nya Gitu gitu. ya. Berarti Punya dia Jerman channel tuh. sendirian aja Jerman. kan? Punya Channel- Jerman tuh. Iya, channel sendirian kan? Kenapa Dewe, Dewe. soalnya? Dewe ya? Dewe Dari sendiri. Udah lama ya Zak nggak bercanda begini ya. Oke, kita ngomongin soal Bayer Leverkusen lawan Bayern Munchen. Ini karena di Premier League ya normal-normal aja kayaknya duelnya Iya. ya kan. Dan juga ya Serie A juga kemarin habis big match, La Liga juga. Paling yang berita kalau Premier League mungkin double game week aja ya dan Double blank game game week week, ya, untuk benar, yang main benar. FPL kan. Hmm. Tapi yang jadi big match ini adalah Leverkusen lawan Bayern Munchen. Nah ini nggak ada yang nyari nih Zak.
sebenarnya? Nggak ada yang nyariin. Yang Aduh. secara maksudnya Cara legal. Spiltak dalam positioning tuh bingung gitu. Karena kan kita harus tetap dengan Bundesliga kan. Gak mungkin musim ini karena nggak disiarin kita ganti bahas yang lain. Iya. Ya kan? Tapi Liga kita Arab ya kan. juga nggak MLS. mau kemudian membuat orang-orang menonton secara ilegal gitu. Iya. Jadi iya juga. Spiltak setiap ada yang nanya disiarin di mana nggak mau jawab. Gak mau jawab, itu Nggak mau defaultnya kayak gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya secara legalitas ya, paling legal itu yang paling mendekati legal adalah memakai VPN nonton di YouTube. channel Betul, YouTube Sky Sports Football. Itu yang paling mendekati legal. Tapi kalau legal di Indonesia nggak ada. Karena menurut gua sebenarnya ada yang mau ngambil, tapi masih ada yang megang sebenarnya hak siarnya di Indonesia sampai 2024 atau 2025 gitu. Tapi nggak menyiarkan, memilih untuk tidak menyiarkan. Oh, Yang kenapa lama, gitu? yang lama. Iya iya iya. Kontraknya itu kan 5 tahun waktu itu. Iya tapi memilih nggak menyiarkan padahal dia bisa aja kan siarin aja ya udah Ya beli. gue nggak ngerti sih. Kenapa ya? Oh. Sebenarnya tuh menariknya kayak gue kan dulu La Liga itu, La Liga di Spanyol ya. Itu kan kadang pertandingan disiarin tanpa komentator, tanpa ada show analisis setelahnya gitu loh. Jadi kalau misalkan gue nggak tahu ya ini bayangkan kasar gue aja. Iya. Kalau misalkan pengen menyiarkan kan bisa tayangin pertandingannya aja tanpa harus ada ini kan. Ada host, ada analisis dan segala macam gitu. Iya tapi kan kalau kita lihat sebenarnya DFB Pokal ada ya malah ya. Iya. Di ada. Kompas ya. Iya Tapi benar. Bundesliga aja, tapi mungkin beda harga juga kan, maksudnya hak Iya. siar ya, makanya mungkin yang ngambilnya yang DFB Pokal doang gitu. Dan Bundesliga udah ada yang punya ya nggak sih? Bener, Jadi sebenarnya nggak bisa. secara legalitas masih ada yang punya hak siaran di Indonesia. Makanya kita pun nggak bisa melihat beberapa konten Bundesliga di media sosial karena Oh iya, ada restricted ya. restricted area. Indonesia tuh di blok. Karena yang punya highlightnya yang harus nge-share di Indonesia. Nah yang kayak gini-gini ngaruh gak sih ke keramaian Bundesliga di musim ini? Karena nggak ada Iya. yang nyarin gitu. Atau sebagai Spiltak nih ngerasa hype Ngaruh nih? banget sih karena kita jadi lebih sedikit konten yang bisa disebarkan dan kalau kita menyebarkan konten pun yang relate pada akhirnya nggak terlalu banyak gitu karena yang nonton pun nggak sebanyak biasanya dan itu tercermin dari jumlah kenaikan followers. Untungnya dua tim Agak tersukses. terhambat ya. Iya benar. Untungnya dua tim tersukses sekarang Bayern Munchen dan Leverkusen dua-duanya lagi main di UCL ya. Jadi Iya, orang masih bisa benar. nonton gitu kan. Jadi berdoa agar bisa sejauh mungkin Maju di jauh. Champions League, di Conference League, di Europa League. Ya Benar paling di sih. sisi lain ya sebenarnya guys lo bisa follow Spiltak Indo juga untuk tahu update-nya gitu Mas ya Jadi kan? itulah kenapa Spiltak bahas United, bahas Liverpool. Oh. Agar tetap bisa relate gitu dengan Nah, sebenarnya kalau Liverpool kan gara-gara ada Bener-bener. Klopp mungkin ya. Ada Iya, pelatih nah. Jerman lah. Iya. Kalau MU ada apa ya? Makanya kan kayak Inter kita nyoba-nyoba bahas kan Jan Sommer, Marcus Thuram gitu. Oh iya iya. Yang masih iya. ada kaitannya sama Bundesliga Iya, gitu ya. Bahas Brentford kali, Flecken. Ya bukan sini. Iya, atau Harry Kane. Nah, Harry Kane kan familiar banget sama Liga Inggris gitu kan ya. Sekarang di Bundesliga ternyata emang dia emang gacor aja gitu. Karena orang bilang dia tuh apal sama gawang ya. Bahkan posisi gawang tim-tim di Premier League dia udah hafal. Tapi ternyata di Bundesliga dia nggak cukup nggak butuh waktu lama buat adaptasi dan langsung bisa bagus juga gitu. Tapi dia terancam nggak dapat gelar juga karena ada Xabi Alonso di Leverkusen. Gimana lo ngelihat si Harry Kane ini? Ini sebenarnya menarik karena banyak yang menyangkut pautkan yang mana nih yang lebih sakti nih? Apakah Harry Kane yang nggak dapat trofi atau Kingsley Coman yang selalu dapat trofi? Oh iya benar. Ya kan Iya, di PSG, iya. di Juventus, di Iya, Bayern Munchen setiap musim selalu dapat trofi. Jadi UCL lagi. Iya. Juve enggak ya? iya, jadi Juara memang Harry Kane menurut gua luar biasa sejak datang dan memang jadi pengganti yang pas lah setelah satu musim tanpa striker kan. Sejak tinggal Lewandowski, Harry Kane masuk dan kemudian dia bisa menyajikan penampilan yang istimewa. Dan ternyata nggak butuh adaptasi lama karena dari 17 klub yang dia hadapi di Bundesliga, ini kan baru pekan ke-24 dia sudah mencetak gol ke 14 tim diantaranya. Artinya tinggal 3 klub yang belum dia bobol. Siapa Freiburg, terus Union Berlin. Eintracht Frankfurt ya kalau nggak salah, dan Union Berlin ya. Kalau nggak salah. Iya sih. Union Berlin yang laga tunda dia nggak cetak gol. Hmm. Jadi memang adaptasinya cepat dan ini sebenarnya digendong Harry Kane sih musim ini karena kalau secara gaya main emang jelek banget Bayern Munchen, kedalaman skuadnya tipis banget. Jadi Tuchel disalahkan tapi tidak bisa sepenuhnya karena pilihan dia pun terbatas untuk kemudian melakukan plan A, plan B, plan C. Beda dengan Xabi Alonso. Xabi Alonso itu mendapatkan kemewahan, mendatangkan pemain-pemain yang diinginkan dan itu sesuai dengan skema yang Karakter dia ingin diturunkan di Leverkusen. Iya. Gimana Dex? Lo menurut kita sebelum ke Leverkusen nih, soal Munchen dulu nih. Soal tadi Reza bilang Munchen digendong Harry Kane sebenarnya musim ini. Karena ya sebenarnya secara pemain dan bahkan mungkin manajemen ya nggak sebaik itu. Gue kira Harry Kane pindah ke Jerman tuh lebih
sehat gitu punggungnya, habis gendong Spurs sama Inggris ternyata punggungnya Sama terbebani lagi sama gitu. Dia nyari Son. Nah, Son Tapi di mana sisi itu ketika kita ngeledekin Harry Kane ya kita tahu sih jadinya kualitas Harry Kane tuh kayak sebagus apa Sebagus gitu. apa, ya. Makanya gua heran ketika formula itu udah ada Harry Kane yang superstar menurut gua ya, pindah ke Bundesliga, Xabi Alonso yang bagus gitu. Bundesliga masih nggak disiarin tuh kenapa gitu. Padahal ya gua kalau ngelihat Harry Kane sih ya udah terbukti lah. Dia tuh emang superstar yang bisa teruji di liga selain Inggris juga dan bisa ngegendong tim sebesar Bayern Munchen juga. Kita sempat bahas soal manajemennya Munchen nih. Dan ini Bayern. juga Bayern. Bayern Munchen, dan ini masalahnya juga bukan cuma kali ini aja gitu. Maksudnya kan mereka ada masalah-masalah sebelumnya juga gitu kan ya. Berantem internal lah, udah sering lah. FC Hollywood ini lebih aman. Sebenarnya Bayern ya, iya. bukan Munchen ya. Jadi Bayern. kita harus membiasakan untuk ngomong Bayern. Di Rotten. Jadi kalau misalkan ngelihat tadi lu bilang kan manajemen beberapa musim terakhir kalau misalkan ngebandingin sama Leverkusen itu estafetnya tuh enak banget dari si Rudi Voller sekarang ke Simon Rolfs kan. Itu enak banget. Makanya tadi nyambung ke bahasanya Reza, apa yang diinginkan Xabi Alonso ketika datang gitu. Gue pengen mainnya sistemnya kayak begini nih gitu. Nah, tolong didatengin pemain-pemain yang sesuai sama sistem gue gitu. Lalu kemudian datanglah musim ini Jonas Hoffman gitu kan, Granit Xhaka. Terus kemudian kita juga lihat Florian Wirtz gitu kan, itu juga nyetel banget sama sistemnya. Jadi apa yang udah tersedia di Bayer Leverkusen sama apa yang kemudian didatangkan itu kemudian sama, nyetel satu sama lain. Itu yang bikin progresnya Bayer Leverkusen dari musim kemarin ke musim ini itu kelihatan banget sangat-sangat pesat gitu. Beda sama Bayern. Kita lihat musim kemarin Oliver Kahn sama Hasan Salihamidzic berantakan gitu kan. Terus musim ini siapa? Christopher Freund datang dari RB Salzburg Nah. dan Max Eberl kabarnya bakal segera gabung Gitu juga kan ya. ya. Jadi masih belum kelihatan yang diinginin Tuchel mainnya kayak gimana, terus kemudian yang datang seperti apa, itu masih belum pas menurut gua gitu. Ada beberapa analisis taktik yang gua baca. Tuchel ini kan sebenarnya gaya mainnya di Bayern tuh agak counter attacking sebenarnya kan. Quick transition dari bertahan terus harus cepat menyerang segala macam. Beneran lebih reaktif ketimbang Leverkusen yang proaktif gitu loh. Jadi ngelihat pemain-pemainnya mereka punya Leroy Sané, terus kemudian punya Joshua Kimmich gitu kan segala macam. Itu kayak ada banyak yang nganggep ini kok tersia-siakan gitu loh dengan taktiknya Thomas Tuchel. Ada rasa bahwa Thomas Tuchel kan rasa gue punya pemain kayak gini tapi gue pengen mainnya yang lain gitu loh. Ada feeling kayak gitu di antara supporternya Bayern, dan gue ngeliat sejauh musim ini berjalan Bayern itu kalau misalkan lu main dia sering banget sit deep gitu ya. Terus kemudian ketika ada kesempatan mereka counter attack. Yang merepotkan adalah ketika mereka dibiarkan untuk menguasain bola. Itu pasti bingung. Makanya banyak istilah dreadful U shape gitu, huruf U ya, bola muter-muter doang. Nah, itu sering banget kejadian di Bayern. Itu yang kayak gitu. Jadi itu yang ngebedain antara Bayern Munchen musim ini sama Bayer Leverkusen gitu. Tapi tiap liga beda-beda ya. Kalau Allegri kan katanya trapesium tuh, arah passingnya. Allegri muter di situ. Kalau U-shape itu beneran itu Munchen begitu. tanda bahwa tim nggak bisa ngebongkar low block dan mungkin kelamaan gitu ya. Makanya kan dia kan gue bilang dia ngandelin quick transition kan. Ketika itu nggak bisa mereka capai dan mereka harus build up dari belakang sampai depan tuh mereka bingung gitu. Beda banget sama Leverkusen. Terus Za, kalau tadi lu bilang juga soal Bayern tuh digendong Harry Kane sebenarnya gitu kan. Tapi kan sebenarnya kan pemain melimpah, mereka juga punya history dan maksudnya ya banyak orang bilang ya pada akhirnya tetap Munchen yang juara, paling enggak 10 musim terakhir kayak gitu. Tapi paling enggak di musim ini yang lu lihat yang bedain apa sebenarnya maksudnya? Apakah emang Munchen tuh defaultnya beginilah, kalau setengah musim awal pasti mereka agak tertatih-tatih tapi abis itu ngegas. Itu emang trennya atau emang ada masalah yang sebenarnya belum terjadi di musim-musim sebelumnya? Nah, ini juga harus diluruskan nih. Jadi Bayern benar, beberapa musim sempat di putaran pertama jelek. Ketika musim lalu pun itu kan sempat disusul sama Dortmund. Musim sebelumnya lagi yang jadi juara paruh musim itu sempat RB Leipzig. Sempat juga musim sebelumnya Lucien Favre tuh yang dibikin dokumenternya juga tuh. Nah, kalau musim ini menarik karena musim ini sebenarnya adalah capaian poin terbanyak Bayern sejak eranya Pep Guardiola. Musim di mana mereka memecahkan banyak sekali rekor. Nah, ini kan pada akhirnya menjadi hal yang aneh kalau orang melihat dari luar. Kenapa musim yang cukup baik Bayern baru kalah 2 kali kalau nggak salah di Bundesliga, tapi kok Tuchel terus dikritik gitu. Karena memang sebelumnya Bayern ini kan dilatih oleh Hansi Flick yang sangat menggebu-gebu dengan counter press-nya, dengan kecepatannya, terus Julian Nagelsmann dengan bagaimana detail taktiknya. Nah, kali ini dilatih oleh Thomas Tuchel yang terkesan sangat sederhana, hanya kemudian menunggu, kemudian mengandalkan counter attack seperti yang tadi dibilang oleh Mas Rossi. Jadi ini yang membuat akhirnya banyak ekspektasi tinggi yang
tidak kemudian diselesaikan oleh Thomas Tuchel. Tapi gue lihat juga salah satu masalah dari Bayern adalah terlalu lama dengan skuad yang ini. Kan banyak yang bilang kalau misalnya skuad yang sudah memenangkan segalanya ini harus segera dipugar. Dan ini dilakukan oleh Liverpool kan? Erik Dyer masuk. Dipugar sih, tapi Iya. Pugarnya pakai pagar udah karatan tuh kayaknya. Tapi menurut gue tuh sebenarnya nunjukin baik lagi tadi yang pertanyaan di opening lo itu bisa nggak manajemen Bayern kerja? Gitu. Itu sebenarnya persoalannya tuh pangkalnya selalu di manajemen di technical director side-nya itu sebenarnya. karena banyak ini juga Mas, kayak pemain tuh dalam posisi kadang lebih besar dibandingkan klubnya sendiri. Nah, itu sering di Bayern. Nah, terus kemudian menurut gua ketika kita bicara gitu ya, apakah sebuah skuad harus dipugar, itu kan balik lagi ke technical side kan, ke manajemen di atas gitu. Ini tim mau dibawa kemana gitu, visi lo buat ke depan, roadmapnya gimana gitu, ini mau dibawa kemana, dan itu menurut gue yang agak sedikit timpang. Dan jangan lupa peralihan dari Julian Nagelsmann ke Thomas Tuchel itu tengah musim loh. bukan ganti musim gitu loh. Jadi itu beneran gak mulus gitu. Apakah kita ingin mengubah Bayern menjadi sebuah tim yang pure counter attacking, jadi quick transition kayak Real Madrid misalnya kayak gitu. Itu kan tidak direncanakan sejak awal gitu. Perubahan dari Nagelsmann tuh ke Tuchel itu stylenya tuh beda gitu di tengah musim loh. Dan itu menurut gue kurang dipikirkan dengan baik. Nah itu kan sebenarnya gue gak tahu ya, jujur gue paling nonton Munchen di Champions League aja ya kan. Bayern, astaga, pasti banyak deh yang kayak gue. Kita langsung ngebiasain ya, Bayern. Tapi gue tuh dulu sebelum nulis jadi wartawan juga jadi penonton doang itu Munchen, tapi begitu kemudian nulis Bayern udah dibiasain tuh nulis Bayern gitu. Sama kayak ini kan, kayak Athletic Club. Tapi kita ngomongnya Bilbao, padahal itu kan bukan Sporting Club de Portugal, bukan Sporting Lisbon. Iya, jadi Sporting CP sebenarnya benar kan. Nah, itu kita harus membiasakan lah ya supaya benar. Nah, Bayern nggak gini, gua jujur paling nonton Bayern di Champions League aja ya kan. Terutama duel-duel seru lawan Manchester United ya. Bukan Arsenal. Itu tahun lalu, itu nggak seru, karena bantai. Itu nggak seru kan, lawan MU seru. Golnya kan gantian. Nggak, maksud gue nggak tahu sebenarnya kebutuhannya mereka sebenarnya di winter transfer ini ketika mereka misal datengin Erik Dyer. Selain mungkin apakah ini karena permintaan Harry Kane, lo butuh apa, lo udah jago banget, gue butuh temen gue dong di Spurs, coba. Kira-kira siapa nih yang bisa lo angkut gitu kan? Musiala. Enggak, maksudnya temen di Spurs biar gue gak terlalu ini. Udah deh Erik Dyer deh, bawa. Jangan gitu. lupa mereka tuh sempat ngincer Kieran Trippier. Iya benar. Iya exactly, maksud gue justru dengan datang Erik Dyer apakah ini menjadi kebutuhan mereka, solusi atau kayak, karena agak janggal buat gue gitu. Bener. Gimana menurut Jadi siapa gue? Silakan. Yang punya pendapat. Kalau buat gue agak janggal karena tadi itu kita nggak tahu gimana caranya Bayern pengen quick transition, tapi yang didatengin adalah seorang yang bisa main di DM atau nggak center back. Ingat jangan lupa juga. Javi Martinez kali, dikira mirip di awal musim. Javi Martinez kan begitu ya, DM CB kan. Erik Dyer kan enggak ya. Tapi dia kan DM terus sama Guardiola jadiin CB, balik tuh gitu. Emang dia ngeliatnya kualitas gitu. Nah jangan lupa di awal musim sempat ada rumor Bayern itu ngincar Scott McTominay dari Man United. Itu lebih bingung lagi. Ini kita Tuchel mau main kayak gimana gitu. Ketika kita ngeliat musim ini, loh kok quick transition terus kemudian kenapa lu beli Erik Dyer? Kalau misalkan dia ngincarnya Kieran Trippier itu gue masih bisa mengerti karena sering banget Bayern itu nyari way outnya itu dari sayap atau fullback. Nah itu dia nyari apa namanya, jadi misalkan gue udah mentok nih, udah bola oper ke sayap, ke fullback segala macam. Dan set piece juga, maksudnya dengan adanya Harry Kane di sana gue rasa itu jadi opsi. masih bisa. Cuman kalau ketika Erik Dyer, gue bingung. Bukannya lu mau quick transition ya gitu loh. Ini kenapa lu mendatangkan dia gitu. DM juga kenapa nggak dikejar lagi kan? Palingnya kan sebenarnya udah mau jadi tuh di palingnya nggak jadi. Tapi deadline summer ya. Menurut gue mungkin karena udah ada Konrad Laimer juga ya. Dan karena itu, karena Erik Dyer datang itu. Iya. Dipikirnya bisa CB, bisa CDM. Sebenarnya itu ada penjelasan juga kenapa akhirnya nggak rekrut DM. Karena Ante Pavlovic, pemain muda mereka main bagus ketika Joshua Kimmich mendapatkan cedera, dan di sana ada Rafa Guerreiro yang juga bisa main sebagai center midfielder, dan dia versatile tuh. Iya, ketika Januari itu coba dimasukkan di sana kan Guerreiro sama si Pavlovic ternyata bagus. Nah, ini tuh jadi asal formalitas aja menurut lo. Erik Dyer. Erik Dyer bisa main di dua posisi sih. Itu yang bikin dia mungkin kalau cedera gitu. Iya. Nah, terus kemudian Pavlovic itu sebenarnya ada kenapa sih kemudian ketika dia main bagus kontinuitas dia di starting 11 itu juga nggak sering gitu loh. Itu kenapa? Itu plan B doang sih menurut gua. Menurut gua salah satu masalah Bayern bukan cuma squad planningnya di first team, tapi tidak ada jalur dari tim B mereka ke tim utama. Karena sebenarnya tim B Bayern itu bagus menurut gua.
Dan Gak dijalurin kenapa tuh? Kalau mau tahu. entah karena pelatihnya tidak percaya, karena pelatihnya tidak punya kemudian koneksi History. dengan pelatih Iya, dengan iya. pelatih dari tim cadangannya, ya nggak tahu karena Bayern itu 2021 tim keduanya itu juara di divisi ketiga. Tapi setelah itu hampir nggak ada yang kemudian naik ke tim utama. utama ya. Bahkan kayak Chris Richards sudah ke Crystal Palace. Mungkin cuma Musiala lah yang sampai sekarang bisa tetap konsisten di tim utama. Tim keduanya Bayern namanya sih Bayern 2 ya. Iya. Berarti Leverkusen tim keempat dong. Bayern 04 Leverkusen. Schalke berapa Schalke? 4 Hannover, juga. Hannover. 96. Nulbier. Jauh banget. 96 ya? Iya, jauh banget timnya. Ya, tapi gini, sebenarnya kalau kita misalnya ngomongin transfer aja kan Munchen tuh Bayern banyak problem mungkin karena Bade cedera, ya kan? Mungkin juga karena ya gue nggak tahu nih ada masalah apa di Bayern sebenarnya gitu. Sebenarnya yang dibutuhin banget sektor apa menurut lo yang perlu dibenahi dengan cara main Tuchel di Bayern yang seperti ini? Sektor director. Iya benar. Kita diam dulu. Iya sih. Eh, Aduh, benahinya susah Iya, lagi iya. itu. Jujur gue di awal musim Ordal di banget awal lagi. musim gue cukup excited karena akhirnya Bayern mereka seorang profesional. Tidak berdasarkan kedekatan, Iya. tidak berdasarkan iya, proximity. Kan lu Iya. pernah berjasa nih, gue jadiin lu sporting director, Oliver Kahn, Iya. Hasan Salihamidzic, Iya. gitu kan. Jalur Karl-Heinz komisaris lah ya Rummenigge. kalau di negara Iya kan. benar. Jadi Box to Box komisaris. sama Spiltak pernah bikin konten ya kan Bayern Family. Iya benar. Iya. Kayak Kelas Carlo satu modern Ancelotti, family. Iya. asistennya David Ancelotti. Ah, benar. Terus kan kayak Uli Hoeneß, Leones ya. pamannya nih, kan bisa aja datengin Paman. Sebastian Hoeneß gitu kan, bisa aja gitu kan. Cuman Aman lagi kan bahasanya. Om ke om atau adik kakaknya gimana? Jadi di awal musim gue cukup excited dengan Christopher Freund yang seorang profesional, dia di RB Salzburg cukup sukses mendatangkan banyak pemain muda dan bisa berhasil. Terus juga Max Eberl kabarnya bakal segera datang, itu satu langkah yang positif. Tapi menurut gue masa transisinya masih panjang ya. karena skuadnya udah benar-benar hancur menurut gue. Jadi kan orang banyak yang bilang Bayern nggak bisa main bagus karena badai cedera. Tapi badai cedera itu kan bisa diantisipasi kalau lu punya squad planning yang bagus. Iya, Nah ini squad planningnya hancur menurut gua. Bahkan Franz Krajcik yang nyetak gol lawan Liverpool di pramusim sempat main bagus juga tiba-tiba sekarang udah dipinjemin ke Austria Vienna. Jadi lu nggak tahu kedalaman di posisi ini harus ada siapa aja, terus siapa pemain yang didatangkan. Ini masih belum jelas di Bayern. Dari tadi kan Transfer tepatnya tuh Kane berarti ya? Harry Kane ya. Transfer tepat Leimer juga. Sasha Boy menurut gua juga, Boy juga, ya. bagus di Januari sebenarnya. Lo tadi kan bilang banyak masalah Bayern Munchen, cuman pas lo lihat poinnya tadi poinnya tertinggi setelah Pep Guardiola. Era Pep Guardiola bahkan itu setelah musim yang mencahin rekor. Jadi ini tuh Bayern Munchen lagi baik-baik aja apa enggak? Nah ini Kalau berat. kalau gue sih enggak. Kalau menurut gue enggak ya. Nggak, maksudnya apakah Nggak secara hasil kan dia gini, oke dia gitu iya, dia udah bagus Ros. Dengan squad kayak gini Ros, maksudnya Iya. hasilnya kok Poinnya kayak gini poinnya gitu. tinggi. Ah. Jangan-jangan memang ada lawan yang emang lebih kuat. Maksudnya dalam hal ini misalnya Leverkusen. Maksud gue gini, gue Nah, itu agak dia inget yang saya bilang. keluar lagi. Callback. Callback, bagus. Sudah siap masuk nih dia nih open mic. Enggak. Gimana, setuju gak Dex open mic? Karena ada yang lagi hiatus tuh. Iya kan? Kan open mic. Astaga. Ya udah nanya apa tadi? Lanjut. Apa Enggak, tadi, apa aduh jadi lupa gue nanya. Tim bagus, tim Kalau bagus. tim-timnya Oh, enggak, poinnya bagus. Enggak, maksud gue gini. Gue kan referensi gue Premier League banyak ya. Maksud gue ketika waktu itu City sama Liverpool rebutan gelar title race. Kan gak ada yang bilang Liverpool musim itu jelek gitu. Betul. Tapi ada tim kayak City yang Iya. gila banget. Sampai 3 digit poin, 100 poin gitu kan. Dan ya akhirnya Liverpool gak juara dengan squad sebagus itu dan juga performance sepanjang musim sebagus itu. Tapi ya emang karena ada yang lebih kuat aja. Nah sama aja kayak Munchen gak sih? Maksud gue apakah di musim ketika City juara itu kita bilang Liverpool jelek? Nah, Kan enggak, tapi ada momen-momen krusial yang terlewat misalnya kan. Entah dia Betul. gagal menang, gue lupa deh yang atau yang John Stones ini ya, goal line clearance gitu ya. Iya, benar. Iya, iya. Nah, itu kan jadi momen-momen yang menentukan title race akhirnya. Nah, Munchen apakah seperti itu? menurut gue cara ngelihatnya harus agak beda gitu. Oke. Jadi mungkin kita yang dari luar tuh ngelihatnya kayak lo baik-baik aja masih dapat Nah. poin gitu loh. Makanya kemudian ketika gue ngelihat kasus antara Leverkusen sama Bayern Munchen, gue mencoba masuk ke conversationnya para pendukung Bayern sendiri gitu. Emang mereka mengakui bahwa bagus kok poinnya oke. Cuman mereka tuh kayak nggak tenang gitu loh, karena tahu permainan tuh nggak sustain gitu. Bayern tadi dibilang baru kalah 2 kali, tapi kan beberapa kali kalah juga skornya kebobolannya banyak gitu Sekali loh. kalah 5-1 loh. 5-1, nah gitu kan. Terus kemudian kalau main masih bingung gitu. Jadi sustainability permainan itu yang mereka khawatirkan gitu. Jadi the manner of Bayern playing football gitu ya. Itu yang mereka lihat.
tim gua bukan sih gitu loh. Ya ada Hmm. khawatiran kayak gitu. Oke lah masih ada poin gitu. Cuman kan Masih filosofinya Ros. jadi gini, The way bukan they play. nggak the way Bayern play itu kan ya sama Pep Guardiola sama Nagelsmann sama Hansi Flick jelas beda Oke. gitu ya. Cuman akan selalu ngelihat Bayern tuh kayak lu punya megang kontrol atas Harus pertandingan dominan. gitu ya, megang kontrol atas pertandingan gitu. Nggak peduli apakah lu via possession atau mungkin via direct play gitu ya. Lu ngemegang kontrol. Nah, tadi kita udah bahas Tuchel mainnya, ya udah gue sit back terus gue nunggu buat transition sama counter. Kalau misalkan buntu gue oper sayap. Ketika gue harus build up, gue bingung gue harus kemana gitu. Makanya kemudian jadi U shape gitu, kayak huruf U gitu. Nah, itu yang bikin mereka bingung. Ini tim gue bukan sih gitu. Kok kayak begini? Nah, sebagai sebuah tim yang menurut gue ada di God tier ya kalau misalkan ngomongin kompetisi Eropa. Itu kan lu kan nggak bisa cuman mikir yang penting dapat hasil bagus gitu loh. Poin kita masih banyak. Lo akan selalu mikir ke depannya. Gue khawatir sama masa depan tim ini kalau misalkan gini terus gitu loh. Karena balik lagi kita udah bahas di awal musim ketika ngebahas Harry Kane kok enaknya milih Bayern gitu ya, pengen dapat trofi kali ya. Enggak, justru ketika datang ke sebuah tim yang lebih gede kayak Bayern, pressure-nya tuh lebih gede. Lo harus menang trofi gitu, mau nggak mau gitu. Bukan Spurs itu, enggak ya? Iya, bukan Kan Spurs di final mencat pelatih. itu aneh ya. Aneh. Kemarin gua nonton itu podcastnya YouTube-nya John Obi Mikel. Kan ada tuh ya Obi-Wan Obi itu dia interview Mourinho gitu. Dia bilang, kan lu pernah nyesel nggak ngelatih klub? Nggak pernah gue. Cuma ada satu tim aneh banget. Mau Mencat final. gue. Mau Kayaknya emang final. mereka gak mau juara deh gitu. Lucu banget aja. Gue selalu garansi gelar gitu. Nggak ada. Iya. Rekor gue bagus gitu. Gue Nah. bingung aja sama tim kayak Spurs gitu. Dalam konteks Bayern, orang tuh mungkin karena ngelihat mereka udah sering juara, jadi ngerasa bahwa juara di Bayern tuh given gitu, bukan sebuah usaha. Siapapun gitu strikernya, ya, seperti gitu. Choupo-Moting. Padahal ketika lu kemudian datang ke sebuah tim yang biasa juara gitu ya, Iya. pressure untuk mempertahankan itu tuh sebenarnya gede. Bener, gitu karena loh. beban Harry Kane di Spurs cuma jadi top skor. Nah, terus bukan juara. bayangin Lolos UCL lah paling mereka happy. Bayangin lu jadi pendukung tim kayak begitu. Makanya kemudian ketika poinnya meskipun banyak, kemudian cara mainnya kayak gitu, ya khawatir dong. Oke. Ini sustain apa enggak? Gitu. Oke, Za. Jadi ini krisis atau enggak sebenarnya? Menurut gue krisis. Oke. Tapi sulit juga sebenarnya posisinya. Antara memang mau pelatihnya yang disingkirkan atau pemainnya yang kemudian di overhaul gitu. Karena kalau kita lihat pemain udah nggak ada motivasi lebih sih buat kemudian bisa tetap konsisten. Manuel Neuer terus dipertahankan, bahkan punya posisi yang bisa membuat akhirnya Nagelsmann pun tersingkir kan itu Iya. udah nggak sehat gitu kan. Overpower Terus kayak Thomas Müller terlalu didewakan karena performanya juga udah menurun sekarang. Jadi memang harus ada sikap sih. Pemain mana aja yang kemudian harus dipertahankan, pemain mana saja yang masih punya motivasi buat jadi juara. Jadi sisanya dibuang agar kemudian tidak jadi free agent nanti ketika pergi dan duitnya pun dibelikan ke pemain-pemain yang bisa langsung memberikan impact. Karena Bayern antara sekarang beli pemain kayak Eric Dyer atau beli pemain 16 tahun 5 juta euro. Oke, bisa nggak kita menyimpulkan kalau yang terjadi di Bayern itu mungkin senioritas atau yang ngerasa udah punya dampak lebih itu harus diberikan porsi. Jadi kalaupun ada pelatih baru misalnya siapapun itu, Tuchel misalnya, Mourinho. atau pemain Mourinho Wah. atau siapapun itu kayak kehalang itu kayak Nagelsmann lah. Dia pengen mungkin progresif gitu ya, tapi gua harus manut lagi sama Neuer dan Müller yang benar-benar jadi abang-abangan lah di Munchen gitu. Harus kayak gitu gak sih jadinya menjadi menghambat mereka untuk bisa terus berkembang. Kalau menurut gue assessmentnya itu lebih ke arah kalau ketika kita pengen mencapai ujung gitu ya, berarti kan pangkal dulu dong yang dibenahin harusnya ya. Jadi sebenarnya Bayern tuh assessmentnya adalah ini klub roadmapnya mau gimana. Jangan sampai kayak klub gue kayak Man United itu kan baru telat kan, baru sekarang baru mikirin manajemen di atas, terus ini klub mau dibawa kemana segala macam. Bayern tuh jangan sampai kayak gitu karena menurut gue warning adalah ketika mereka hire Oliver Kahn sama Hasan Salihamidzic itu udah kelihatan banget berantakannya gitu, itu udah warning harusnya mereka. Nah ini sebelum kita bicara apakah squad yang di overhaul atau pelatihnya yang diganti, ya tergantung pangkalnya ini Bayern, lu mau tim ini kayak gimana, mau main kayak gimana. Oh mau main kayak gini, berarti yang kemudian diganti adalah pelatihnya mungkin gitu. Oh ternyata squadnya nggak cukup buat progresif gitu ya, buat progres ke masa depan segala macam, ya mungkin squadnya di overhaul, tapi apakah pelatihnya bisa ngebawa sampai masa depan juga, ya itu di assessment juga gitu loh. Jangan sampai kemudian squadnya di overhaul masih Thomas Tuchel terus dia mainnya masih counter attack gitu juga gitu loh, kan gak nyambung, gak kohesif gitu. Yang lu lihat apa Dex? Soal masalah-masalah kan ya ada beberapa lah, ini beda-beda gitu.
yang mungkin bisa menjadi pangkal atau root atau masalah yang harusnya jadi concern terbesar mereka? Menurut gue sih kalau lihat dari tadi kan Rejo udah bilang direktur ya. Jadi ya di dapurnya aja sih menurut gua. Dapurnya itu yang nanti nentuin apakah pemain ini udah terlalu senioritas jadi harus ditendang apa gimana. Jadi dari dapurnya. Jadi malah ininya manajemen yang ini ya. Menurut gua. Malah manajemennya susah digeser tuh. Iya. Sekarang Enggak kan Oh, udah udah operasional udah. udah masuk. Makanya lagi Iya, on the way kan tadi kan. Iya, Siapa jadi satu lagi? culture itu pelan-pelan dibenerin. Max sih. Eberl. Max Eberl. Max Ebel. Maksudnya orang Max Eberl profesional itu ya. yang dari Gladbach, Gladbach. terus terakhir kemarin RB Leipzig. Oke, kita geser kalau tadi Munchen nih kita ngomongin masalahnya Munchen. Nah soal Leverkusen nih. Munchen. Bayern, astaga, gue harus nempok sendiri. Itu Masuk Bayern Leverkusen ya. Bayern Leverkusen, kita Leverkusen masuk ini, ke ini Bayern Leverkusen. Leverkusen. Saya minta maaf ya, emang susah ya kalau udah terbiasa tuh. Bayern, oke Bayern. Oke, gue akan mulai nge-tweet dengan Bayern. Nah kita geser ke Bayer, tapi itu salah juga, Leverkusen ya. Leverkusen. Bayer kan intinya ya, Iya, iya. perusahaan ya. Oke, kita ke Leverkusen. Nah, Leverkusen ini menjadi sebenarnya ini bukan tim yang baru melejit kayak gue nggak tahu kalau pas zamannya siapa Ibisevic dulu, Ibisevic, Hoffenheim. Hoffenheim gitu. Itu kan bukan maksudnya kayak nggak tradisi banget tiba-tiba sempat naik gitulah. Kalau di Serie A kayak Kevo gitu kan. Nah, Leverkusen kan sebenarnya udah sering juga mewarnai papan atas Bundesliga walaupun Leverkusen ya kan runner up zamannya Biasa. dari zaman Klostop Moller gitu kan. Nah, Sebelum itu juga. sebelum itu juga bahkan gitu si ini ya si siapa namanya? Christoph Daum tuh. Iya, terus Oliver Neuville gitu-gitu ya. Nah terus sekarang naik lagi berkat Xabi Alonso. Nah lu ngeliat gimana soal Leverkusen? Kita udah sering bahas juga tapi gue pengen dengar pendapat lu Za, soal gebrakan Leverkusen ini di musim ini. Nah, ini Leverkusen kan sebenarnya tadi dibahas. Tim yang sebenarnya cukup konsisten ada di papan atas. Seenggaknya lolos ke Europa League atau Liga Champions. Iya. Tapi kemudian mereka belum nemu lah bagaimana bisa balik seenggaknya ketika era 2002 ya ketika mereka balak tembus ya. ke 3 final saat itu. Nah, tapi ini tim yang punya modal finansial bagus. Oke. Ini tim yang kemudian punya finansial stabil untuk kemudian bisa terus mendatangkan pemain karena kalau kita lihat di musim-musim gagalnya pun pengeluarannya ini salah satu yang terbesar. Mungkin cuma di bawah Bayern dan juga Dortmund. Mungkin kalau akhir-akhir di bawah Hertha Berlin ya yang hancur-hancuran waktu itu pas transfer. Tapi Leverkusen udah punya modal itu, tinggal nunggu sosok yang tepat dan sosok yang tepat itu menurut gua datang pada Xabi Alonso. Karena ketika awalnya Gerard Seoane itu berhasil di Leverkusen membawa mereka ke Liga Champions, itu kan sebenarnya sudah jadi bukti kalau tim ini sangat potensial. Tapi Seoane di musim keduanya akhirnya turun dan langsung digantikan oleh Xabi Alonso dan Xabi Alonso menghadirkan kestabilan. Ini yang tidak dihadirkan oleh Seoane karena terlalu fragile lah. Jadi bisa main bagus banget, kemudian bisa hancur kalah berkeping-keping dengan skor yang besar gitu. Nah, sama Xabi Alonso ini yang dibenahi itu adalah sistemnya. Jadi kalau gue lihat Xabi Alonso ini bukan masalah dia menggunakan 3-4-3-nya, bukan masalah dia menggunakan 3-4-2-1-nya, tapi the way timnya Xabi Alonso bermain, itu yang kemudian ditanamkan, itu yang membuat akhirnya ketika ada pergantian personel dalam skuad, bahkan ada pemain yang gak pernah main, tiba-tiba mainnya tetap stabil di sana, karena sistem mainnya udah kemudian terpatri di tim dari Leverkusen. Dan sebenarnya bagi Leverkusen buktinya adalah di bulan Januari. Januari itu mereka ditinggal oleh Edmond Tapsoba, Odilon Kosunu, terus juga beberapa pemain lain ke Piala Afrika. Dan mereka tetap bisa main dengan bagus. Padahal di momen-momen tersebut ada Patrick Schick yang baru kembali setelah cedera sangat lama. Nadim Amiri yang gak pernah main tiba-tiba waktu itu sempat main. Tapi mereka tetap bisa menjaga unbeaten run. Sekarang total udah 30 musim ini di 3 ajang gak terkalahkan dan hanya 4 hasil imbang. Iya. Dan juga selain the way he wants to play gitu ya, maksudnya Xabi wants to play, juga kan banyak testimoni dari para pemainnya juga Xabi nyontohin cara passingnya gitu. Itu enak banget sih. Tapi itu Hakan Calhanoglu kemarin ya? Hakan Calhanoglu yang bisa persis Wah kemarin ya? passingnya begitu ya, the professor tuh dibilangnya. Yang dari tengah kan, yang ke Di Marco kan, Iya. lawan Juve, wah gila itu. Maksudnya umpan-umpan Xabi gitu loh yang bolanya begitu, wah bagus banget itu. Tapi kalau lo ngelihat, berarti kalau Leverkusen ini karena akhirnya punya sosok yang tepat, terus yang sudah dibangun sekian lama akhirnya punya peramunya gitu untuk ngeraciknya dengan benar gitu, atau memang ada juga pemain yang bisa jadi kayak Harry Kane gitu lah ibaratnya yang juga benar-benar krusial. Maksud gue gini, Napoli misalnya kayak waktu itu ya di Serie A kan sebenarnya secara unit juga, cuma peran Kvara sama Osimhen gede banget gitu. Nah di Leverkusen lu ngelihatnya gitu juga gak? Menurut gue Xabi yang punya peran paling besar. Karena bukan pemainnya, jadi siapapun main gak masalah. bahkan gue sedikit nggak setuju kalau
Napoli itu Osimhen dan juga Kvara. Hmm. Karena musim ini kan terbukti. Iya betul. Osimhen dan Mereka Kvaranya ada. masih ada, tapi ketika pelatihnya pergi pun hasilnya jauh banget berbeda. Karena Ganti Spallettinya. Iya. Nah menurut gua Rudy Garcia sih Ronaldo aja kalah di Al Nassr Tapi tuh. sekarang sama Matsari pelatihnya. sekarang kan? Hah? Matsari Matsari. kan? Iya sekarang? Mas Ari. Iya. Maksudnya kan sempat Iya, Rudy sempat- Garcia ya. Rudy Garcia kan gagal. Maksudnya di Al Nassr aja lu gagal gitu. Maksudnya. Iya, jadi menurut Di gua Roma gagal juga. Leverkusen tuh kayak gitu. Pemain nggak terlalu jauh berbeda, tapi pemain yang datang memang sesuai dengan tipe yang diinginkan oleh Xabi Alonso. Oke. Xabi Alonso ini kan mainnya narrow. Dia Betul. sayap depannya itu ke tengah semua tuh. Jonas Hoffmann, Florian Wirtz, kemudian Victor Boniface, strikernya itu nggak yang gantung di depan, dia turun ke bawah. Nah ini pemain-pemain yang diinginkan oleh Xabi Alonso. Tapi yang kemudian tidak banyak mendapatkan kredit adalah bagaimana Xabi Alonso mentransformasi para pemain yang sudah ada untuk naik level berikutnya. Lukas Radecki misalnya di posisi penjaga gawang. Radecki. Dia bisa main reliable banget. Padahal kita tahu ini tukang mabok yang bisa tiba-tiba buat blunder gitu dalam pertandingan. Di FIFA sih lumayan FIFA. FIFA Radicki kan suka dapat gitu tuh. Sering tuh. Radicki Terus- sama ini siapa? Kipernya Leipzig sana? Gulasi. Gulasi. Guardian of the Gulasi itu dia. Terus Wirtz sudah bagus kan? Wirtz sudah bagus. Wirtz sudah bagus, Hoffman tapi dia juga. cedera waktu itu ACL kan. Ketika Xabi Alonso, Wirtz naik level berikutnya. Frimpong, Dan yang paling terlihat dan menggambarkan bagus Xabi Alonso adalah Jonathan Tah. Jonathan Tah Tah, itu kita semua mengira dia sudah ada di level terbaiknya. Karena dia main buruk seperti itu pun dia tetap dipanggil ke timnas Jerman. Nah sekarang dia benar-benar menjadi pemain yang bisa diandalkan, reliable dan Under menjadi level ya? tulang punggung di pertahanan gitu. Tah. Nah, Ya. Tah, bisa kan Ya. Tah. Jadi memang akhirnya ini yang membuktikan kalau Xabi Alonso itu bukan cuma dia cerdas tapi manajemennya juga baik untuk bikin pemain terus bisa di-challenge naik ke level berikutnya. Sebenarnya kalau gua memiripkan ya, membandingkan mirip banget sama Peter Hoystra di Borneo FC tahun ini. Iya, iya, iya. Ini kan dari tadi pujian-pujian buat Xabi Alonso. Cuman bisa sustainable nggak? Soalnya kan ada gosip Xabi Alonso mau ke Liverpool gitu. Nah. Apakah ini musim terakhir kita ngeliat Xabi Alonso? Belum sempat disiarin di Bundesliga-nya. Iya maksudnya. Di Champion kan udah. Itu sebenarnya kalau misalkan sampai kayak gitu ya ujiannya buat Simon Rolls lah. Buat ketika wah gila gue udah mau siap ngebangun sebuah tim bagus sama Xabi Alonso, terus tiba-tiba Xabi Alonso cabut, gue harus putar otak lagi, itu PR dia sebenarnya gitu. Tapi so far kalau misalkan ngeliat Xabi Alonso masih di Leverkusen, yang gue notice adalah satu, dia berhasil ngasih pemahaman secara taktikal sama pemain-pemainnya, karena itu penting ya menurut Ya. gue. Even Pep Guardiola di Bayern, di Man City, di Barcelona juga, itu pasti yang gue yakin, yang gue notice banget adalah mereka gimana dia ngasih pemahaman taktik tuh harusnya kayak gini gitu. Jadi bisa dieksekusi dengan baik juga di pertandingan. Dan lo bisa lihat kemarin City lawan Brentford, golnya Phil Foden, dia jadi third man running gitu ya. Haaland mantulin bola ke dia gitu. Itu kan sebenarnya sesuatu yang simple gitu kelihatannya, cuman lu butuh pemahaman mendalam. Third man running ini kapan gue mesti lari, space mana yang mesti gue incar, dan si Haaland yang ngasih passing ke dia, posisi gue harus mantulin bola di mana gitu. Nah kayak gitu-gitu menurut gue yang ditanemin sama Xabi Alonso di Leverkusen, pemahaman taktik itu. Dan buat gue itu kelihatan sama kirinya si Alex Grimaldo gitu. Tadi Reza udah bilang bahwa kan yang penting kan menaikkan level ya performa pemainnya, tapi menurut gue si Xabi Alonso itu juga ngasih gimana caranya supaya pemainnya naik level ya dengan struktur yang bagus gitu. Dia main 3-4-2-1 itu sebenarnya cuman di atas kertas gitu. Cuman ketika lu build up dari belakang kayak biasa, itu 4 back ya. Dengan si Alex Grimaldo tuh mundur. Sampai tengah bolanya Alex Grimaldo jadi wing back. Begitu sampai depan dia cut in inside gitu. Jadi nusuk ke dalam gitu si Alex Grimaldo ya. Itu bisa kayak begitu. Dan jangan lupa ada alasan kenapa Florian Wirtz sama si Jonas Hoffmann itu mainnya takin gitu. Jadi ke dalam ya. Jadi sayap gitu, bukan wide gitu ya. Ya karena mereka dua-duanya si Xabi Alonso ngeliat ini dua orang ini jago nyari pocket di pertahanan lawan gitu. Makanya kayak kalau misalkan gue taruh dia agak minggir, agak buang sia-sia gitu. Mendingan gue taruh agak ke dalam gitu. Apalagi mungkin bisa rotasi posisi juga yang di kiri sama Alex Grimaldo gitu. Dan Leverkusen juga on their way to double winners juga, ada peluang ya di sana. Iya, Treble. pokal. Bisa treble, masih ada peluang treble Oh, iya. bahkan. Kemarin habis menang di FA Pokal lawan Stuttgart ya, Iya. 3-2 ya. Iya. Jadi tinggal Düsseldorf, Kaiserslautern sama Saarbrücken atau Saarbrücken atau Gladbach Gladbach. yang tadi malam Gladbach. ditunda karena banjir. Iya banjir. Ditundanya Iya. 7 menit sebelum pertandingan. waduh. Ya kalau banjir kita nggak tahu ya, namanya kan bencana alam. Tapi maksudnya di atas kertas ya mereka ya terkuat dong dibanding lawan-lawan sisanya kan sebenarnya. Iya harusnya sih. Dan masih unbeaten di Bundesliga kan ya? Di semua ajang. Di semua aja. Mereka sih 2 poin kan dari
Bayern Munchen kan. Iya, selisih 2 poin. Selisih 2 poin sekarang. Tapi gue sebenarnya ini loh, gue penasaran tuh kalau tim yang unbeaten kayak gini sampai setengah musim gitu ya. Kan belum ngerasain kalah nih. Nah, kita belum melihat bagaimana respon mereka abis kalah. Sebenarnya bisa Iya nggak lihat sih? beberapa kali comeback terakhir tuh RB Leipzig ya. Di 2024 mereka cuman 4 kali menang. Dari 5 pertandingan 4 kali menang, nggak cuman sih. Iya, itu gede sih. Ada Iya. banyak tim yang 4 kali kalah. Di 5 pertandingan, 4 kali menang, 3 diantaranya itu menang dengan gol di menit ke 90 ke atas. Wah, Responsnya bagus berarti iya, sebenarnya. bukan krisis tuh. Let goals, kita udah bahas soal let goals. Tergantung. Tergantung. Nggak tiap tim yang let goals atau comeback melulu itu selalu krisis. Nggak juga gitu loh. Ada juga tim-tim yang emang Telat bangun secara aja ya. Iya, telat bangun. Jadi menentukan krisisnya lu harus bisa lihat mereka bisa creating chances apa enggak sih sepanjang pertandingan gitu aja gitu. Itu salah satu indikator utamanya ya, salah satu ya, bukan seluruhnya gitu. Ya jangan tim Tapi jadul lagi. ini ada perbedaan gitu. Let goalsnya Leverkusen itu bukan menunjukkan krisis menurut gua, tapi menunjukkan persistensi mereka. Karena ketika sepanjang 90 menit mereka membuat peluang tapi gagal mencetak gol, mereka tetap percaya dengan sistem Xabi Alonso. Karena di menit 93, 95 mereka menunggu mencetak gol, mereka nggak masukin seorang back untuk menjadi striker di sana. Karena mereka terus percaya dengan sistemnya gitu. Iya. Jadi Kayak siapa emang saya yang masukin back seperti menjadi striker? Jurgen Klopp memasukkan Steven Kaulkar dulu kan. Oh, Keren sih, bukan ya. Elkan. Itu Jurgen Klopp era miskin itu. Iya. Jadi menurut gue itu sih yang menggambarkan mereka tidak dalam krisis karena mereka terus dengan cara yang sama tapi akhirnya ada in game adjustment oleh Xabi Alonso sampai akhirnya mereka bisa mencetak gol di menit akhir itu. Ya Bayer Leverkusen menurut gua agak jadul juga sih. Soalnya golnya menit 90-an. Ya kan gak ada menit 2000 Generasi 90-an. Lo tetap bertahan di Carsten Ramelo aja deh, Dex. 90-an tuh siapa Era ya? itu Balak aja, kan? Zeroberto Balak mah 2000-an aja. ya. Rebasturk. 90-an tuh Bastard siapa ya? deh lo. Leverkusen ya? Sama, aduh. Leverkusen Kalau Balak kan udah Rory Volk 2000-an kan tuh. Apa? Siapa? Rory Volk. Pelatihnya dulu. Enggak tahun 90-an. 9 bulan Oliver Newfield. Bentar. Oh, udah ada Newfield ya? Ramelov. Ramelo Ramelo udah tua ya, Ramelo ya. tuh juga 2000-an masuk deh kayaknya. Itu final masih main dia. Gue tahu 90-an tuh yang tua. bagus soalnya Kaiser Lautern dulu. Iya, Olaf Itu balak Marschall. juga. Iya, itu Balak Balak juga, juga. bener juga ya. Basler ya itu ya? Hah? Kaiserslautern Basler Basler sempat. Balak Si juga Siriakos situ. Forza. Oh iya. Oke, kalau preview singkat aja nih, kira-kira apakah ini kandang siapa? Leverkusen ya? Iya. Apakah Leverkusen akan terpeleset untuk pertama kalinya di musim ini? Sebenarnya itu ada kesempatan kalau buat gue ya. Kalau inget Bayern cara mainnya nunggu sitting back terus kemudian counter, sebenarnya menghadapi Leverkusen ini lawan empuk gitu. Jadi ada kemungkinan Bayern memanfaatkan itu kalau menurut gue ya. Gitu. Cuman balik lagi Xabi Alonso di Leverkusen meskipun udah punya filosofi taktik saklek, sistem taktik saklek gitu ya. Bisa adaptasi. Gue lupa tuh yang lawan apa, dia bilang kayak kita tahu kok itu tim bagusnya di lewat tengah gitu. Jadi nggak ada gunanya kita Sayap. apa namanya? Ya main sayap mah. Iya pokoknya nggak ada gunanya lah kita nerobos mereka lewat tengah karena bakal bentrok gitu. Mendingan kita putar aja lewat sayap gitu. Jadi Xabi Alonso tuh adaptif juga sebetulnya. Jadi Cenderung both lebih. ways masih bisa kejadian walaupun menurut gue peluang lebih berat menang Leverkusen gitu. Cuman menang Leverkusen? iya. Oke. Cuman tadi itu menurut gue kesempatan Bayern buat menang nih di sebelah mana nih? Yaitu tadi ngadepin lawan kayak gini ya Bayern bisa kembali ke naturalnya, sit deep, kemudian counter. Lu punya Harry Kane yang udah biasa main di Spurs dulu, Jose Mourinho counter gitu kan. Pemain sayapnya juga cepet gitu. Oke, Dex. Gua nggak kaget sih kalau Harry Kane jadi penentu di sini gitu. Soalnya Jadi ya, mungkin bisa ada Bayern secara- tapi secara faktor taktikal- X-nya Harry Kane. secara taktikal menurut gua Leverkusen bisa unggul, cuman gua ngelihat ada individual yang menang di sini dari Bayern Munchen. Oke, kalau buat Reza gue pertanyaan agak tambahin dikit ya. selain soal prediksi, ya maksudnya kira-kira siapa yang lebih mendominasi. Gue pengen lu agak look back juga dengan apa yang terjadi di first leg mereka. Ketika 2 sama gitu. Maksudnya itu kan pasti ada hal-hal yang masih menjadi kelemahan kedua tim atau mungkin faktor plusnya malah gitu. Yang mungkin aja bisa terjadi juga di laga akhir pekan nanti. Jadi Tuchel dan Xabi Alonso di 2023 bertemu 2 kali. Pertemuan pertama itu di putaran kedua musim lalu. Jadi 2 putaran nih. Leverkusen 2 putaran loh kalau Bundesliga. Ya, kan? 2 putaran Bundesliga. Kalau Scottish 3 putaran. Oh iya. Ya kan? Waduh boros banget tuh masih dana liganya. Tapi kan kecil negaranya. Oh iya. Gak apa-apa kalau negara kecil. Gak banyak spanduk. Di pertemuan pertama Leverkusen menang 2-1. Dua-duanya golnya dicetak Ezequiel Palacios lewat penalti. Oke.
Terus ketika di pertemuan pertama musim ini 2-2 Itu ngejar ya? yang menyelamatkan Ezequiel Palacios juga lewat Oh. penalti di menit akhir. Iya. Nah, artinya kan Leverkusen sebenarnya ada kesulitan Iya, ketika iya. menghadapi Bayernnya Thomas Tuchel. Mhm. Dan seperti yang dibilang Mas Rossi tadi, memang Leverkusen ketika kebobolan lawan Bayern tuh banyaknya dari serangan-serangan cepat. Iya. Di mana ada space antara penjaga gawang dengan center back yang bisa dimanfaatkan. Apalagi kita tahu center back dari Leverkusen kemungkinan juga masih belum dalam 100% kondisinya seperti di putaran pertama gitu. Jadi Oke. itu ada peluang buat Bayern Munchen untuk bisa mendapatkan kemenangan. Tapi kalau secara komprehensif ya, secara keseluruhan gitu kita melihat ini untuk pertama kalinya sejak sekian lama Bayern Munchen akan datang ke dalam pertandingan di Bundesliga dengan status non unggulan. Jadi serius menurut lu? gua Leverkusen Iya, akan sangat diunggulkan. Jadi ini adalah sesuatu yang menurut gua berbeda dengan laga-laga sebelumnya ketika menghadapi Bayern, dan ujian sesungguhnya adalah di laga ini bagi Xabi Alonso ketika mereka menghadapi situasi yang berbeda, mereka dalam situasi yang diunggulkan menghadapi Bayern, apakah mereka bisa melewati tekanan tersebut? Kalau mereka bisa melewati tekanan ini, bukan nggak mungkin pialanya ntar pakai patch emas kayak Arsenal. Unbeaten. Karena mungkin yang mengganjal mereka adalah Munchen ini. Yang mengganjal Leverkusen menjadi juara. Ya harusnya. Kalau misalnya bisa ngelewatin Bayern, kenapa nggak semua tim lain bisa lewatin? Wow. Kita akan lihat apa yang akan terjadi. Tapi itu ya maksudnya kalau nggak terbiasa juga kadang bisa menjadi masalah di pertandingan. Maksud gua mungkin Xabi punya mental juara atau dia udah punya banyak pengalaman lah gitu. Cuma mungkin kan kita nggak pernah tahu ya. Lagi-lagi gua aja bahas sama Rossi yang kemarin Arsenal Liverpool soal eksekusi. Mau pelatihnya gimana pun udah punya modal tapi eksekusinya nggak kelihatan ya. Itu yang menjadi pembeda. Nah, Iya kan? persoalannya itu tadi eksekusi. Iya. Leverkusen itu lebih nangkep Xabi ketimbang Bayern nangkep Tuchel Tuchel. gitu. Oke. Itu kita akan lihat ya akan terjadi seperti apa di pertandingan. Apakah bisa benar-benar unbeaten di Bundesliga yang jumlah pesertanya lebih dikit. Gak mau kalah. Keseli doang kan. Kayak bocor rental ya. Gak bisa rental. Kami 20 tim loh. Oke, kita akan lihat di komen-komen yang sudah ada tentang Leverkusen juga Bayern. Yes benar. Berarti komen warga nih ya. udah. Komen warga. Oh, Ya, kita kemarin punya Waldo nama udah nanya khusus nih. Mana ini tweetnya? Nah, Ini pertanyaan dari Waldo ya. ya Jadi- Bayer Leverkusen dan juga Bayern Munchen. Selisih 2 poin. Jadi sebenarnya kalau Munchen menang akan ambil alih puncak ya. Puncak. Iya benar. Jadi seru banget di pertandingannya harusnya ya. Kita akan lihat. Terus ada lagi Ini komen dari Arif komen Hadi. dari Arif Hadi Purwono. 5 kali pencapaian terbaik Leverkusen sebagai runner up, gak pernah juara Bundes. Musim ini saatnya Leverkusennya Alonso cooking dan membuat bangga ex macam Rofles, Kiesling, Rolfes maksudnya? Rofles. Itu mah yang bikin ini ya DKK. kebun raya Bogor ya. Iya, Flash ini mah. Raffles mah orang Inggris. Iya. Terus ada lagi dari Your Freaking Boy. Aduh, ini namanya perlu kita baca nih. Leverkusen bermain lepas Rahmatnya aja deh, Rahmat. karena tanpa Rahmat. tekanan. Sementara Tuchel pasti habis-habisan karena tekanan harus memenangkan liga tiap musim ya. Iya sih. Tuchel menang kualitas tapi kalah dari taktik. Ah iya. Semoga Tapi pertandingan gua nggak nanti setuju jadi di- pertandingan Nah, yang apa enak. Di gimana, awalnya Oh. bermain lepas tanpa tekanan, pasti tekanannya gede Tekanannya banget. Justru, ada. justru, Tekanan betul, justru betul. dibayar Leverkusen Dan ya. maksudnya gua kalau pas yang di game pertama gitu ya mereka juga belum setinggi ini karena Iya, mereka masih udah underdog waktu itu. unbeaten-nya kan ini makin panjang kan. Lu Betul, kalau unbeaten betul. makin panjang lu makin diunggulkan gitu. Makin tertekan justru. Iya, pas yang Arsenal unbeaten itu pas Arsenal lawan Leicester gue paling tegang cuy. Yang Vieira golin itu kan, itu udah hampir kalah itu. Aduh, kalau kalah sama Leicester kan, aduh sayang sekali. Lanjut dari Imags_sit. Sepertinya laga akan dimenangkan Leverkusen dengan taktik permainan yang unggulan lebih ya, menyerang buat semua orang sangat layak Xabi menangin pertandingan. Tuchel dengan sistemnya masih mengandalkan kualitas pemain. Jika baik Leverkusen mampu meredam serangan yang dibangun, Ken dan kawan-kawan poin Benar sempurna nih. akan didapat. Setelah Bayern menangkan liga berkali-kali akan lebih menarik jika Leverkusen diberikan kesempatan untuk juara. Sorry Ken, Ya, iya This benar. time for you. this time for you. Ya. Tapi ini artinya banyak orang nonton Bundesliga ya. Iya, paham. memperhatikan ya. Jadi benar. Semangat Spiltak. Jadi Semangat Spiltak. jadi sebenarnya bener garis besarnya adalah emang individual brilliance tuh ngaruh banget sama Bayern musim Iya. ini gitu. Iya. Dan juga yang terakhir dari Dimas SNW. Yang kalah disuruh nonton Chelsea sampai full time aja. Kok sih itu? Kemarin menang Chelsea tapi Gak lawan Aston Villa. kenapa sih nonton sampai full time lihat dibantai. Iya, kemarin menang lawan kemarin. Aston Villa. Piala FA tapi. Iya lawan 3-1. Aston Villa tapi kan maksud gua ini kan juga mengubah blank game week di FPL ya Dex ya. Iya. Bener. Di 29 kan. Kan ada itunya nih. Tapi ada kemenangan lawan Aston Villa. Ini sebuah angin segar untuk Abisnya Chelsea. lawan Leeds Oh, di iya. Piala FA. Piala FA. Tapi Aston Villanya juga tuh Douglas main. Dia full gak sih timnya? Tapi Full. Full. Gua liat Sebenarnya- full team.
Kalau dari luar kelihatan angin segar, cuman dari berita yang gue baca, notifikasinya di Atletik musim ini, beberapa hari terakhir tuh Iya, bener. Chelsea melulu loh. Kenapa tuh? Karena lagi krisis. Lagi krisis. Jadi Pochettino itu mulai kehilangan ruang ganti dan lagi berselisih sama Thiago Silva walaupun udah sebenarnya dibantah ya sama Pochettino kan, dia bilang kemarin tuh istrinya ditanya kan dia sama wartawan, kemarin istrinya Thiago Silva nge-tweet tuh butuh perubahan gitu. Tanggapan lo gimana? Itu perubahan. Jadi kan, ya it's time to change kan kata ini ya, kata istrinya. Terus si Pochettino jawab, gue udah ngobrol sama Thiago Silva, tapi apa yang kami obrolin itu biar antara kami aja gitu. Iya. Internal. Dia juga gitu. abang-abangan nggak- soalnya tuh Thiago Silva tuh. Tapi kalau ngomongin istrinya Thiago Silva itu kayaknya cuman dia istrinya yang masuk ke seriesnya itu tuh. Captain of the World. Oh iya bener. Punya power juga tuh ya. Bener. gitu. Iya. Sebenarnya kan Cuma Maxi Lopez juga kapten tuh, Wanda Nara masuk atau Icardi ya. Itu kan powerful tuh Wanda Nara tuh. Gila. tuh ada kabar bahwa Hilary Blasi juga. ownernya juga tuh Roma juara Bohli, telanjang. Bohli sama partnernya tuh renggang dibantah juga. Jadi emang dari luar kayak result kayak lawan Aston Villa tuh bagus gitu ya. Cuman dari berita yang gue baca tuh kayak emang gak enak internalnya sekarang. Tapi bagi fans Chelsea maksudnya selama mereka punya peluang untuk dapat title, Iya. ya kan ya why not gitu gua rasa ya. Dan seperti Chelsea, Inter Nusantara juga lolos ya. Dengan imbang lawan Brazil Amazonia di laga kandang terakhir. Jadi udah juara musim. Udah dipastikan juara musim reguler. Wih. Mana dulu nih grafisnya? Coba nih? kita lihat. Kita berhasil ke playoff. Lawan Brazil Amazonia Anak kemarin Inter. maksudnya. Anak Inter Depok Bekasi. Oh ini AI ya. Ya. Pakai AI. Jadi ini klasemennya ya. Klasemennya tuh udah nggak bisa dikejar lagi kan. 37, 41, satu pertandingan lagi di musim reguler. Di hari gitu. pemilu ya. Di hari pemilu nanti. Oke, hari pemilu kita kan Keuntungannya nonton apa, Dex? UCL kan. Keuntungannya jadi reguler. Apa? Keuntungannya ini bagan playoff. Apa Jadi KPI kalau kerjaan, Dex? jadi peringkat 1 tuh bye, main di semifinal. Lawannya peringkat 4 atau peringkat 5 nanti. Wah, tapi ini Gitu. untungnya virtual ya. Hmm. Mas gua kalau di dunia nyata kan match fitnessnya kurang. Tapi MLS gitu kan. MLS, MLS gitu. gitu kan. Iya. MLS Iya. bagannya kayak gitu. Match fitness. Tapi kalau di MLS juara musim reguler dapat piala supporter shield Oh iya namanya. benar. Ini harusnya kagak ada nih. Kurang Ah, ajar ini emang. nih kita jersey sudah ada nih kita ya. Kita Iya kan? biar nanti kita Ubah minta peraturannya kali ya. Afif Safi bersuara sebagai Iya, presiden. kita akan Sebagai doakan ya supaya perwakilan Indonesia akhirnya juara seperti tim e-sport Indonesia. Yes, oke. Tim e-sport Indonesia juara. Juara Piala Asia. mengalahkan Jepang kan ya? Iya ngalahin Ngalahin Jepang. yang punya game. Iya bener, ngalahin gila. Konami. Emang Indonesia jago banget main game. Oh iya itu juga Inter Nusantara juga di Konami kan, di PS juga kan. Iya benar. Iya maksud gua kayak ini semakin menunjukkan ntar kalau misalnya generasi juga ke sekarang dan ke depan tuh profesi kamu jadi apa nak? Gamer. Gamer. Itu jadi e-sports. iya jadi maksudnya main e-sport. Tapi bener-bener. gue tuh pernah ini kan, jadi zaman gue di Kumparan tuh bikin seri liputan soal e-sports menjelang Asian Games 2018. Oke, itu kan karena masuk e-sports kan waktu itu jadi cabang apa sih? Gue lupa namanya. Cabang rekreasi. Rekreasi kalau nggak salah ya. Dex. Bukan Iya. dapat medali enggak? Iya, nggak dapat Cuman medali. juara cuman nggak dapat Eksibisi, medali. eksibisi gitu. Eksibisi dia nggak pernah rekreasi. Jadi terus kemudian wawancara lah sana sini sejarahnya e-sport Indonesia gimana, terus kemudian sama pelakunya juga, oh jangan salah, jangan kira e-sports itu seharian latihannya adalah main game terus, enggak gitu ya, lu tetap harus olahraga biasa gitu loh. Jadi harus diatur juga apa namanya main gamenya tuh berapa jam sekali gitu. Dan emang gitu kan, mas gue pernah bawain Piala Presiden kan waktu itu game catur ya di Piala Bali ya? Presiden di Bali waktu itu di Nusa Dua gitu. Maksudnya gue jadi ngobrol kan sama ya apa Evo sama Dewa sama beberapa tim yang emang udah ada gitu. Memang mereka tuh ada apa campnya gitu, apa sih kayak mesnya lah. Iya. Dan bukan kan gue bilang terus ngapain aktivitasnya gitu. Ya nggak cuma main doang, tapi mereka tuh ada nge-gymnya, Iya, emang itu ada penting, relaksasinya. Karena kan penting maksudnya lu kalau main gitu kan misalnya walaupun misalnya kadang jempol kalau mobile gitu ya atau gimana kan agak ada urat-urat. Apa gitu dia bilang, dia jelasin ke gua, ada otot-otot yang ketarik, tegang kan, lu tegang terus mikir gitu kan. Jadi lu perlu ada relaksasi, terus ada aktivitas-aktivitas lain gitu. Jadi bukan karena main game jadi nggak butuh Bener, kebugaran bener. gitu. Jadi benar-benar diatur tuh jam tidurnya diatur segala macam. Gua Jadi bilang, kalau pegel mau kemana Bang Jar? Hah? Oh bukan built-in ini ya? Bukan. Langsung ada built-in. Iya. Ya bisa loh kalau mau built-in ya brand-brand lain nih gitu ya. Kalau pegel pakai itu ke situ. Itu dari e-sport, selamat ya. Semoga bisa diikuti juga. Ya. Dan gua harapkan juga tidak terlalu banyak yang menggoyang posisi pelatih e-sport ya, apapun hasilnya. Seperti pelatih nasional kita nih. STY.
Tapi ngomongin STY, Jadi kan Piala Asia. sama Piala juara Asia. kan. Piala Asia kemarin ada final yang gue nggak tahu sih, bagi gue final kemarin sih Qatar Iran menurut gue itu. Dari final. Iran seru sih ya. Tapi jarang sih final seru jarang selain Prancis Argentina di World Cup ya. Hmm. Biasa kan boring game gitu, maksudnya 1-0 gitu, 2-1. Tapi Qatar Iran keren banget cuy. Bahkan menit terakhir tuh siapa? Javan Bask ya. Bacanya apa sih? Javan Bask gitu kena tiang kan? Hampir 3 sama cuy. Gitu. Gimana lu ngelihat preview Qatar versus Jordan? Sebuah tim yang menghindari Jepang, lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Ini Jordan yang dinanti sama gua nih. Nih Jordan ini. Kenapa? Kenapa emang? Mana Pasti ada Jordan? jokes nih di sini. Ya. Maksud gua Adam juga Jordan, Dex. Iya bener juga ya. Adam Jordan tau gak lu? Enggak, gue sebenarnya nyari Jordan in Jordan. Maksudnya Jordan pernah mengunjungi Yordania gak sih? Ternyata gak pernah. Itu gue cari tadi. Cari ada gak ya? Gak ada, ternyata ya kecewa gue. Effort banget ya, kita harus apresiasi. Gimana Za, lo kan Balik bawa lagi, Piala Asia Doshel nggak kemarin. tahu kan lu gitu kelakuannya. Lo Indonesia atau pernah tim lain juga? Indonesia 2 kali. Mm-mm. Yang berikutnya dapat jadwal nggak bisa. Oh nggak bisa, Ya. tapi lo ngikutin perkembangannya gitu. Ngikutin perkembangannya. Gimana lo ngeliat, maksudnya apakah ini mengejutkan buat lo? Qatar lawan Jordan. Menurut gua ini sesuai ekspektasi sebenarnya dari Oh awal iya? ya. Karena mainnya di Kejayaan Qatar. Timur? Enggak, karena Oh. mainnya di Qatar. Hmm. Di mana Middle mereka East. kan menjalani training center di sana, mereka liga sehari-hari di sana. Jadi Yap. nggak butuh aklimatasi lagi. Beda dengan tim-tim yang diunggulkan yang punya pemain dari Eropa. Karena Eropa Korea, itu kan Jepang. sekarang lagi winter kan. Artinya aklimatasi dengan waktu yang sangat sempit akan sangat menyulitkan. Bahkan ada banyak pemain yang datang tuh cuman seminggu sebelum turnamen. Itu kan sebenarnya berat banget. Itu yang membuat akhirnya banyak pemain yang tidak dalam performa terbaiknya ketika tampil di Qatar. Bahkan kayak Mitoma pun itu kan dipaksa kan. Dia cedera, baru main di knockout stage dan akhirnya juga nggak maksimal ketika dia main. Jadi memang secara klubnya sesuai prediksi gua datang dari tim-tim yang dari daerah yang sama. Tetapi memang Jordania ini yang cukup mencuri perhatian ya. Gue jujur terpukau dengan penampilan mereka ketika menghadapin Malaysia di pertandingan pertama. Menurut gue itu salah satu pertandingan paling one sided di Piala Asia tahun ini karena Malaysia mati kutu di sana nggak bisa ngapa-ngapain. Terlepas emang Malaysia nggak bagus di Piala Asia ini, tapi itu pertandingan yang menurut gue paling dominan. Walaupun Indonesia kalahnya 4-0 lawan Australia ya, tapi Indonesia kan masih perlawanan. Iya betul betul. Malaysia Babak pertama paling enggak ngelawan. Iya, Malaysia tuh udah lawan Jordania waktu itu benar-benar nggak bisa Skor ngapa-ngapain. berapa sih? 3-0 kalau nggak salah. Oh. Dan gue sebenarnya agak menurunkan ekspektasi ketika mereka ngelepas laga lawan Bahrain. Oh iya. Nah, dia kan nggak tahu ngindarin Jepang atau gimana ya, tapi Iya, kalah lawan isunya Bahrain gitu. kan di Korea di laga juga terakhir. jebol 3 kali sama Malaysia. Gue nonton lagi golnya aneh. Cuman Ya setelah udah. itu mereka nunjukin lagi sih bagaimana semangat mereka dalam bermain dan menurut gua momen dimana pada akhirnya kita semua tahu ini adalah tim bagus adalah ketika mereka mengalahkan Irak. Karena menurut gua sebenarnya yang main paling bagus di Piala Asia kali ini adalah Irak. Iya betul. Tapi seperti Jepangnya yang kita kalah tahu ya. juga di sebuah turnamen memang yang melaju ke final bukanlah tim yang paling bagus tapi tim yang paling siap. Nah, kalau yang Iya. paling siap menurut gua justru Qatar. Karena Qatar kedalaman skuadnya bagus banget. Pedro Miguel juga yang baru dinaturalisasi lagi ya sama mereka. Itu jadi pemain yang sangat tepat di barisan pertahanan. Dan sekarang tidak lagi bergantung kepada Almoez Ali tapi Akram Afif yang Nah, dengan Afif. gondrong-gondrongnya ini Iya, seperti iya. Mo Top scorer Salah masih ya? atau seperti Omar Abdul Rahman malah ya. aku kebayang kalau kan David dia Luiz ini ya. kan Afif gitu kan. Gue kebayang dia Qatar bergetar. Gue kebayang dia kayak gitu. Pas lagi juara gitu kan, disuruh speech gitu. Tapi Kotor bergetar. Tapi ada fun fact juga, Qatar tuh di Piala Asia kali ini sudah memainkan 25 pemain. Oh. Yang nggak main Dua- itu bukan 26. kiper, Jadi gelandang yang kok nggak bisa? main. Maksudnya digilir di grup? Lawan Tiongkok di pertandingan ketiga grup mainin 3 kiper. Mainin 45 tiga kiper. menit kiper pertama Oke. diganti babak kedua. Nah, ternyata Cedera. kiper cadangannya cedera baru main 13 menit jadi kiper ketiganya main. Oh. 3 kiper satu pertandingan. Wah luar biasa nih, kolektif banget. Tapi Kolektif tapi belum. Iya maksudnya baik menitnya. Daripada Ini- Korea anjir. Ah. Korea kalahnya sama Enggak Jordan. gini, kan? lu kaget gak tapi Korea kalah sama Jordan? Gue sih Enggak gak lah. nonton, Gua tapi enggak- gue gua agak nggak kaget. kaget. Lu Karena- kaget? Karena orang Kenapa? Korea tuh comeback terus menit 90-an ke Ya atas gak, tapi terus. maksudnya Jordan kan gak meyakinkan juga gitu. Jordan Apa- meyakinkan meyakinkan, justru malah Jordan meyakinkan. meyakinkan. Oh. Korea nggak meyakinkan sama sekali di semua Enggak, pertandingan. Gua bilang kawan. Gua entah kenapa sebel tiap Korea menang karena pemain-pemainnya Layak ya? bagus. Cuman gua gak suka Klinsmann. Jadi ini tipe late goals yang ada krisis ya, Rus? Iya, 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 benar. kalau Korea ya. Si Jurgen Klinsmann tuh bahkan nggak kohesif sama timnya sendiri karena dia bahkan nolak buat tinggal di Korea Iya, gitu loh. Makanya
makanya banyak yang mengkritik dia fans Korea karena lu kayak nggak peduli sama negara ini. Termasuk gitu yang loh. kasus Hwang Ijo ya. Ya itu. Uang Jadi hijau anjir. nggak maksud gue Uang hijau. secara taktikal juga nggak brilian gitu ya. Terus kemudian ketika lo taktikal gak brilian, at least lo peduli dikit lah sama negara yang lo latih nih. Oke, bentar, gitu. bentar. Gua Enggak potong dikit. juga gitu. Klinsmann taktik nggak brilian, Enggak, lo bilang. enggak. Pas di Jerman taktik dia brilian nggak? Enggak. Ada Joachim Löw. Joachim Iya Löw. makanya gue mau menegaskan itu gitu. Ketika di Jerman, Spieltag. Iya. Ketika Jerman merajai ketika itu gitu, maksudnya ya bagus lah pencapaiannya waktu dipegang Klinsmann walaupun ya Joachim nggak Löw. juga gitu. Ya nggak bagus lah. Itu Benar-benar kan Joachim Piala Löw. Dunia tuan rumah harusnya juara. Di Sommermachen. Dongeng musim Nah, panas. tapi itu Korea tuh aneh banget sebenarnya ketika nunjuk Jogi ya. Iya. Karena ini pelatih yang udah nggak mau ngelatih sebenarnya. Ya kan lisensinya aja udah nggak keurus. Dia dipanggil sama Hertha buat ke Jerman nggak bawa lisensi pelatih ke sana, nggak siap. Terus ternyata cuman ngelatih cuman 2 bulan. Iya. Tim lu kebobolan, dia ketawa ketiwi. Kalah lawan Malaysia seri juga masih bahagia. Jadi Aneh, menurut gua nggak respect sama pekerjaannya aja sih. Bener, maksud gue bayangin dong orang yang teriak lokal pride di Korea, ya kan? Lu udah pakai asing mainnya kayak gitu kan? Pengen asing yang memang peduli dan bagus dong. Dan sebenarnya ngelihat Ya kan? jagoan timur kayak Jepang sama Korea itu, Korea faktor Klinsmann main yang gak bagus, Jepang menurut gua kurang ruthlessness. Jepang kalah sama siapa ya? Kalah sama Irak. Bukan. Irak. lupa ya gue ya? Sama Iran di Iran ya, injury Iran. time. Iran. Oh iya, 2 gol. Iran kemarin non Qatar ya. Iya Udah kan? gelar Iran ya. Secara textbook bagus, segala macam kurang direct gitu loh. Itu yang menurut gua agak lacking di Jepang, Korea kayak begitu. Jadi ya udah mau nggak mau ya Qatar gitu. Iya, tapi sorry, Barat. gua mungkin emang nggak sesering itu nonton ya, makanya gue nggak tahu Jordan tadi lu bilang meyakinkan. Nah kalau kita ngomongin Jordan lawan Qatarnya, apa yang bisa kita expect di final nanti? Apakah ini benar-benar, maksudnya 2 tim yang emang apa tadi lu bilang paling siap Qatar ya? Iya. Jordan dominan gitu. Ya Akan kita bakal gimana? melihat laga yang fisikal banget. Oke. Karena seperti yang kita lihat ya kemarin ketika Qatar lawan Iran. Iran pun kan seperti itu ya. Banyak duel di lini tengah, banyak duel-duel yang wasit membiarkan itu menjadi play on dan membuat laga menjadi lebih panas gitu kan. Gini ya. Nah ini menurut gue Kadang gini, jelas sesuatu banget. yang bakal kembali terjadi di final. Mungkin kita nggak akan melihat banyak gol seperti kemarin, tapi kita akan melihat banyak kontroversi mungkin di final. Banyak kontroversi dan mungkin juga pemenang ditentukan dari penalti kali. Maksudnya kan Benar. banyak foul nih, lu physical battle, terus penalti 1-0 bisa aja kan? Set piece bisa. Set piece bisa gitu kan. Dan itu yang terjadi juga soalnya di Piala Afrika. Maksud gua Nigeria dan juga siapa Pantai namanya? Bukan. South Africa. Iya. Itu kan udah penalti. Oh Dan iya. ini agak ironis ya, karena gua kan abis nonton pantai nggak di. Iya sih. Nggak ini harus dibahas juga karena gini. Karena gue kan bilang ini kayak final banget, seru banget nih Iran lawan Qatar. PR berat adalah buat Nigeria dan South Africa. Karena kita abis nonton game seru banget gitu loh. Kan babak pertama kan kayak ya gitu doang. Tapi ternyata hasilnya ketat. Dan ternyata maksudnya di menjelang akhir lah. Gue nonton emang seru gitu gamenya. Karena bahkan ada drama terjadi gini. Nigeria udah cetak gol kedua lewat Osimhen. Ya menit 86. Jadi harusnya itu kill the game kan. Tiba-tiba dianulir. Karena offset atau gue lupa deh. Offset kayaknya kalau gak salah. Sambil ngantuk juga nontonnya. Nah 86 dianulir jadi tetap 1-0 kan. Nah 2 menit setelahnya penalti cuy. Tapi emang foul. Nigeria nge-foulin si South Africa. Akhirnya dapat penalti menit 89 satu sama. Gitu. Bahkan kan gue buka kan kalau sekarang Google ada skor tuh. Skor yang jalan. Iya. Nah pas itu gol dianulir dan ada penalti, itu belum ke-refresh cuy sama gue. Jadi masih Nigeria 2-0 buat 2, South Africa 0. Pas gue refresh 1 sama berubahnya. Gitu. Jadi benar-benar ketat dan adu penalti ya. Nigeria masuk gue juga ngerasa mereka masuk final juga sih dengan Ya pencapaian mereka kan dari awal. bilang negaranya kan kalau nggak juara gagal kan itu. Cuman yang gue sayangkan Dan pemain-pemainnya juga gila sih Nigeria. Yang gue sayangkan DR Kongo kalah aja. Siapa? DR Kongo. Ya, Dokter Kongo. lu suka banget ya karena namanya doang kan? Padahal Ya, itu bagus tuh, Dokter DR Kongo sama Udah IR disitu Iran. sama Udah Insinyur. Iya, Iya. Insinyur Iran ya, kayak Soekarno ya. Soalnya DR Kongo nggak apa-apa deh kita nggak juara, kita kan udah punya gelar. Wah, iya gelar dokter. Iran juga berarti. 3 kali lagi ya, 3 kali skripsi apa? Ada yang tesis DRS lagi. nggak ya? Ada yang DRS nggak ya? DRS apa DRS gitu. dokter dia bilang. Tapi ya maksud gue senang dengan maksudnya ya Nigeria tadi mainnya bagus juga dan Pantai Gading ini maksudnya selain tuan rumah dia tuh naik turunnya yang Drama. udah kita bilang. Dramanya banyak gitu kan.
Maksudnya ada pecat pelatihnya, ada Peringkat 3 nggak ada terbaik, pelatihnya, ya. peringkat 3 terbaik gitu. Ini gila Ada juga sebenarnya penalti. Pantai Gading ya. Iya gila juga. Jadi naik turun mereka banget. cuman Tuan rumah pula. menang sekali di laga pertama kan. Habis itu kalah Kalah. lawan Nigeria kalah Iya. di grup. Hmm. Sama kalah 4-0 lawan Gini Katulistiwa. Yang Guinea golin Emilio Katulistiwa. Nsue itu yang kalau dulu di Liverpool Middlesbrough jadi bek kanan. Liverpool bukan sih Ensue? Pernah? Tapi Ensue top skor cuy. Ensue itu top Insua, skor. Deng. Top Ya tapi scorer dia bek Piala kanan Afrika ketika main di sekarang, iya, Middlesbrough. Di sekarang divisi ketiga Spanyol. Itu lu kalah 4-0 lawan itu dan mecat pelatih. Kemudian tiba-tiba setelah lu mecat pelatih ternyata tim lu lolos. Karena Iya. Pantai Gading itu kan grup A. Dia untuk jadi peringkat ketiga terbaik nunggu Nunggu yang B, Iya. C, D. Nah pas udah D tuh dia udah mecat. Pas E, F lah lolos ternyata kan. Nah ternyata lolosnya sampai sejauh ini ke, Iya. ke final. Jadi ini menurut gua nggak adil sebenarnya ya. Karena kalau kita lihat Piala Afrika secara keseluruhan, ada banyak banget tim yang menurut gua layak untuk membuat Cinderella Story. Iya Ada Gini Katulistiwa tadi kita udah bahas, Cape ada Verde. Tanjung Verde, Cape Verde bagus sih Cape dan Verde. juga Mauritius atau apa gitu. Gua Iya. ada satu lagi tim yang menurut gua Gini ya? Afrika Selatan termasuk sih. Afrika Iya. Selatan salah satu tim yang menurut gua bagus banget dan mainnya lumayan terstruktur Sama dan Diego. gua cukup bangga karena gua adalah salah satu orang yang sering melihat ini highlight pemain Afrika Selatan Kenapa tuh? di YouTube. Itu terkenal banget di negaranya mereka. Bikin Oh. highlight tuh yang kayak versi Ronaldo, versi Messi, tapi versi pemain Afrika Selatan yang dribblenya tuh dribble satu kali sentuhan 5 meter larinya. Apa nyarinya apa keywordnya cuy? Ada lihat aja pemain apa best highlight Afrika Selatan Football League itu banyak dia versi-versi Messi-nya tuh banyak di negara sana. Itu Menarik, ini sebuah referensi yang agak unik ya. yang dribble-dribblenya tuh 5 meter, terus Oh. gerakannya rainbow, ada gerakan tornado, puting beliung tuh ada semua tuh gerakannya aneh-aneh. Jadi emang gue cukup Talent scoutnya banyak ya. Gue cukup full talent pool. menyayangkan sih yang lolos pada akhirnya cuma Nigeria sama Pantai Gading. Pada Oh akhirnya iya? ceritanya berhenti di sana. Oh lu pengennya tuh Cinderella. Main ada sampai- Cinderella Story karena kalau kita bahas taktikal, Piala Afrika tuh nggak seru banget. Setelah kita nonton Piala Asia ya, menurut gue Piala Asia Bundesliga lah. Dia Oh, oke. sangat taktikal, terus ada in-game adjustment yang menurut gue sangat pelik gitu dalam pertandingan. Nah kalau Piala Afrika ini sangat mengedepankan individu, itulah kenapa ketika ada tim yang bertahan secara solid, ujung-ujungnya golnya cuma penalti. Kayak Mesir lolos grup penalti. Kemarin Nigeria lawan itu penalti 1-1. Ya kan banyak hasil yang ditentukan oleh penalti dan menurut gue itu secara sebuah kompetisi nggak terlalu Iya, menghibur lah. Kalau Piala Asia tuh top skornya Akram gak sih? Akram Afif ya? Afif masih. Kalau nggak salah iya. Kalau Piala Afrika kan sih itu tadi Emilio Nsue. Nsue dari Gina Katulistiwa. Terus nomor 2-nya tuh gue liat kemarin pemain Angola namanya Dala. Bener. Angola juga main bagus Ya tuh. Dala ya kalau nggak salah. Itulah dia pas gue Google kan gue penasaran nih siapa-siapa sih muka-muka ini. Tapi- Gua tapi- kenal. tapi gini pemain sih, di Sporting kalau CP ngeliat- sempet. Kalau lihat Piala Afrika jelek tuh tinggal lihat Nigeria sama Pantai Gading. Pemainnya kan di starting lineup kita kenal semua. Iya. Tapi mainnya nggak ada yang kayak di klub kan. Iya betul, betul itu dia sih. Kemarin Osimhen juga diganti, udah. Tapi penentunya sih Kelechi Iheanacho. Olaina juga main tuh kayak Olaina. Olaina masih. Piala Udah lama nggak lihat. Forest ya dia. Piala Afrika tuh ada pelatih yang di loan ya kalau nggak salah. Siapa ya? Ada beritanya. Di kan Enggak yang lucu mah itu yang Yang diguyur. apa, yang diguyur Mali nggak sih? Diguyur palanya. Emang nggak suka. Diguyur. Maksud gue emang kelakuannya aneh-aneh gitu loh maksud gue. Ini bisa dipelintir jadi hal yang sensitif atau Iya rasis. sih. Cuma enggak gitu, emang lucu aja maksud gue. Kelakuannya. Ya kan? Kemarin tuh yang rame tuh pas ini Aun di Man to Man Marking dia bilang Piala Afrika tuh kurang brightness katanya. Bukan rasis bukan maksudnya tayangannya. Iya. Iya benar. Orang iya. ada yang itu kan yang Enggak, tapi jangan yang mancing dong. kamera masternya Bener. Kalau ada saya lewat orang, terlalu gelap, ada lewat orang tahu nggak? Bener. Kamera masternya lewat orang. Nah, Itu, jadi tolonglah gitu ya. Tapi berarti menarik karena kita akan lihat ada 2 tim peringkat 3 terbaik yang masuk final ya. Di di Asia ada Jordan, di Afrika, Piala Afrika ada Ivory Coast, Pantai Gading. tuan rumah. Yang jelas seperti yang tadi Reza sampaikan pesannya ya, kalau misalnya pelatih sebelum ada hasil yang pas ya, sebelum ada hasil yang fix gitu, jangan dipecat dulu dong. Tapi kalau pelatih yang masih sama, Tapi pelatih sama nggak lolos ke nggak final akan sih. ini sih, nggak progresif Oh, mainnya emang. Iya benar-benar. Karena itu asisten pelatih kan, dia deket sama pemain, jadi tinggal udah lu main bebas lah gitu. Lu main bebas. ya pokoknya intinya tunggu hasil dulu baru cat. gitu, Bantai jangan Pantai buru-buru. Gading gitu dong. Hah? Kan Bantai Pantai Gading. Nigeria. Weekend ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa dilihat di box-to-box aja kali ya. Iya banyak. Dilihat langsung aja nanti yang jelas ada deadline FPL. Nah itu yang jangan lupa. Hari Sabtu 19.30 kan ya? Pertandingan pertamanya kan? Ya, City jadi Everton kan? deadline-nya jam 6 sore Jam hari 6, Sabtu.
Tapi kalau saya sudah mentransfer Haaland kembali masuk bersama Alvidotti karena kalau besok naik harganya pasti. Ya kan biasanya. Real Madrid Girona juga ini big match. Oh iya, Real Madrid Girona juga. Ah. Sisanya ada apa lagi? West Ham Sporting lawan Arsenal, Sporting. Udah ya. Aston Villa MU gue rasa akan seru. Terus juga Feyenoord Sparta. West Ham Arsenal juga. Ini kalau perebutan Piala Asia tuh gak ada perebutan juara 3 ya? Nggak ada. Kalau Afsal Kongo ya kalau Milan mau Napoli nonton sebenarnya boleh seru. tapi jam 3 ya. Ini gak bersahabat buat kita semua. Dan selamat tahun naga juga ya karena ada tahun baru Imlek di hari Sabtu. Hari Sabtu. Ya kan, tahun naga. Wah, ini naganya Game of Thrones. Ini belum keluar sih harusnya ininya. Bukan. Baru di-upload hari Dracarys. Sabtu. Oke, ya itu kira-kira nanti jadwal bisa dilihat di @box2boxbola dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga nyalakan lonceng. ya. Dan kalau misalnya ada komen, ada opini, Ada ya, ide, atau opening. ada ide, ada pertanyaan, ide opening juga boleh. Itu bisa langsung di @box2boxbola karena mulai sekarang dan kedepannya kita akan juga menampilkan opini-opini, komen warga yang menurut kami menarik untuk ditayangkan dan kita akan bahas bareng-bareng. Oke, terima kasih. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show.